Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anggarini dengan NPM 2175363 dari program studi manajemen informatika kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer 2.5.5, yaitu mengkonfigurasi pengaturan switch awal. Masukkan user profile dengan nama dan email. Kemudian, Ini paket tracer mengkonfigurasi pengaturan switch awal. Dan di sini ada dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian yang pertama verifikasi switch, konfigurasi switch default, kemudian konfigurasi switch basic, kemudian bagian ketiga yaitu konfigurasi MOTD banner, kemudian yang keempat menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Kemudian bagian yang kelima yaitu konfigurasi S2. Langsung saja ke instruksinya. Bagian yang pertama yaitu verifikasi konfigurasi switch default. Langkah yang pertama yaitu masuk ke privilege mode. Perintahnya kita klik S1, kemudian ke tab CLI, kemudian kita enter. Jadi S1. Perintahnya yaitu CLI tab, kemudian kita enter. Masuk ke privilege mode dengan menggunakan perintah berikut. Kita ketikkan enable untuk masuk. Kemudian langkah yang kedua yaitu memeriksa konfigurasi switch saat ini. Masukkan perintah show running config. Ketikkan show running config. Enter. Jawablah pertanyaan berikut. Berapa banyak interface fast Ethernet yang dimiliki oleh switch? Jawabannya adalah 24. Kemudian berapa banyak gigabit Ethernet, interface gigabit Ethernet yang dimiliki oleh switch, yaitu 2. Kemudian yang kedua, berapa range dari nilai yang ditunjukkan untuk garis VTI, yaitu 0 sampai 15. Kemudian perintah mana yang akan menampilkan konten NVRAM ini, yaitu show startup config. Kemudian bagian yang kedua yaitu membuat basic switch. Di langkah pertama kita beri nama untuk switchnya. Jadi di sini kita ketikkan perintah kemudian beri nama S1. Kemudian kita exit. Sudah menjadi S1. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengamankan akses ke jalur konsol. Nah, di sini ketikkan saja perintahnya. Kemudian kita beri password
password S1 ini let main. Dan login. Kita exit lagi. Nah, sudah. Dan pertanyaannya adalah mengapa perintah login ini diperlukan? Karena untuk proses pemeriksaan password agar bisa berfungsi, diperlukan perintah login dan memberikan password. Kemudian langkah yang ketiga itu verifikasi bahwa akses konsol telah diamankan. Dan di sini kita ketikkan perintahnya, exit, kemudian kita masukkan passwordnya let main. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat, beri akses keamanan privilege mode. Ketikkan perintah enable untuk masuk ke privilege mode. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Kita buat passwordnya C1 $, C0. Kemudian exit. Nah, sudah. Sekarang kita cek lagi apakah password Cisco ini tadi sudah bisa. Caranya kita keluar lagi, kemudian kita masukkan password yang pertama. Kita masukkan password yang pertama, itu let main. Nah, kemudian kita masuk lagi, masukkan password yang Cisco tadi ya, C1 $, C0. Sudah. Kemudian yaitu verifikasi konfigurasi dengan mengecek menggunakan perintah show running config. Kita enter. Kemudian langkah ke-6 yaitu konfigurasi password enkripsi untuk mengamankan akses ke privilege mode. Dan di sini kita akan memberikan enable password dengan nama it's a secret. Nah, kita tuliskan aja perintahnya config t. Kemudian enable secret, it's a secret. Kemudian exit. Dan di sini lakukan lagi verifikasi bahwa enable passwordnya sudah ditambahkan ke dalam konfigurasi file konfigurasi. Ini ada lebih singkatnya. Kita ketikkan saja show run. Kita enter. Kita lihat. Nah, di sini enable secret passwordnya sudah menjadi enkripsi. Langkah yang ke-8 yaitu enkripsi enable dan console password. Ketikkan perintahnya config t service password. Kemudian exit. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa
password rahasia ini diaktifkan, ditampilkan berbeda dengan password yang sudah dikonfigurasi. Karena enable secret password ditampilkan dalam bentuk terenskripsi, sedangkan password ditampilkan dalam atau dikonfigurasi dalam teks biasa, atau nantinya ditampilkan dalam teks biasa. Nah, di langkah 8 ini pertanyaannya yaitu, jika kamu mengkonfigurasi beberapa password di dalam switch, apakah password akan ditampilkan pada file konfigurasi dalam bentuk teks biasa atau enskripsi? Jadi perintah enskripsi ini, password encryption ini, akan memberikan layanan atau menginskripsi semua password yang dilakukan atau dikonfigurasi saat ini ataupun nanti yang akan datang. Nah, lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu mengkonfigurasi MOTD banner atau pesan MOTD. Masih di S1, langkah yang pertama yaitu mengkonfigurasi pesan MOTD. Ketikkan saja perintahnya. Nah, kita enter saja. Kemudian kita keluar. Kapan pesan ini tadi, this is a secure system, authorized access only, ini akan ditampilkan. Jadi pesan ini akan ditampilkan jika ada pengguna lain yang ingin masuk ke switch, namun switch tersebut di password, jadi tidak bisa diakses karena switch tersebut hanya bisa diakses oleh yang berwenang. Gitu, jadi secure system. Nah, nanti jika pengguna tersebut tidak masuk, maka akan muncul pesan this is ini. Nah, kemudian mengapa setiap switch harus mempunyai MOTD? Karena untuk memperingatkan pengguna bahwa yang tidak berwenang itu dilarang mengakses. Kemudian bagian yang keempat yaitu menyimpan dan memverifikasi file konfigurasi ke NVRAM. Langkah pertama, verifikasi bahwa konfigurasi telah akurat menggunakan perintah show run. Perintah copy running config, copy dengan perintah copy. Karena tadi di running config, kita pindahkan ke startup config. Oke. Kemudian perintah mana yang digunakan untuk menampilkan konten dari NVRAM? Yaitu dengan perintah startup config ini ya, show startup config. Apakah semua perubahan yang dimasukkan terekam di dalam file? Ya, tentu saja, karena kita tadi sudah menyimpan konfigurasi file. Dan kemudian bagian yang kelima yaitu mengkonfigurasi S2. Nah, jadi konfigurasi pada S1 kita sudah selesai. Nah, kita bisa mengeceknya. Jadi di sini ada penilaian ya. Jika kita udah selesai untuk konfigurasi atau pengerjaannya sesuai instruksi, maka di sini bernilai akan 100%. Dan di sini masih 50%. Artinya masih ada satu lagi konfigurasi, yaitu konfigurasi S2. Dan di sini kita bisa ngecek apakah konfigurasi S1 telah selesai atau belum.
Jadi ini konfigurasi pada S1 semua sudah tercentang, artinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi pada S2. Oke, sekarang kita ke switch 2. Nah, di sini konfigurasi S2 dengan parameter berikut. Device nama S2, keamanan akses pada konsol itu menggunakan password LetMin sama pada S1. Kemudian konfigurasi menggunakan enable password dengan C1 $C0 sama. Kemudian enable secret passwordnya. Kemudian secret passwordnya yaitu is a secret sama. Kemudian konfigurasi message atau MOTD untuk masuk ke switch sama seperti S1. Kemudian menginskripsi semua password atau teks password. Menyimpan file konfigurasi untuk mengurangi atau menghindari kehilangan jika switch dimatikan. Jadi jangan lupa untuk simpan file konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa refer pada part 1 sampai part 4 sama seperti di S1. Di sini kita enter. Kemudian ketikkan perintah enable untuk masuk ke privilege mode. Kemudian memeriksa dengan show running. Show running tadi bisa disingkat ya. Jadi di sini saya mengetikkan show run. Kemudian pemberian nama. Di sini username-nya S2. Kemudian kita keluar. Nah, ini amankan akses konsol. Beri password LetMin. Kemudian login, kita exit, kemudian kita keluar. Kemudian verifikasi bahwa akses konsol telah diamankan. Kita keluar dari privilege LetMin, mengamankan privilege mode. Di sini kita masuk lagi, kemudian kemudian aktifkan password C1 $C0. Kemudian keluar. Kemudian masukkan perintah keluar lagi. Nah, di sini masukkan password yang pertama. Nah, di sini ketikkan perintah untuk masuk ke privilege mode dengan perintah enable. Kemudian passwordnya yang C1 $C0. Nah, kemudian show run. Untuk password line console 0 yaitu LetMin. Kemudian passwordnya C1SC0. Langkah yang ke-6 yaitu mengkonfigurasi
password enkripsi. Kemudian verifikasi lagi, dicek lagi apakah sudah berhasil. Show run. Nah, ini kemudian langkah selanjutnya mengenkripsi semua password konsol. Di sini gunakan perintah config t kemudian service encryption. Nah, sekarang kita mengkonfigurasi pesan. Kemudian exit. Kemudian yang terakhir yaitu verifikasi, menyimpan file konfigurasi tadi ya. Sini kita ketikkan perintah copy. Nah, oke, sudah selesai. Kita lihat nilainya sudah komplek ya, sudah 100%. Jadi paket tracer 2.5.5 sudah komplit. Artinya konfigurasinya semua berhasil. Dan di sini kemudian kita bisa save file kita. Dengan cara save. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.